Di sepanjang sejarah, kebenaran sering dianggap sebagai ancaman. Banyak gagasan yang terlalu maju untuk zamannya dihancurkan oleh mereka yang berkuasa. Buku-buku dibakar, para pemikir dibungkam, dan keyakinan yang berbeda dikutuk sebagai bid'ah. Namun, meski dihancurkan, kebenaran selalu menemukan jalannya untuk muncul kembali. Bayangkan, jika Anda hidup di zaman kegelapan, di mana spiritualitas bisa membuat Anda dihukum mati. Zaman ketika para guru spiritual dipenjara hanya karena mengajarkan bahwa Tuhan ada di dalam diri. Inilah yang terjadi pada Syekh Mansur Al-Halaj, yang dieksekusi pada tahun 922 Masehi dengan teriakan, "Ana Al-Haq, akulah kebenaran." Atau yang terjadi pada Giordano Bruno, seorang filsuf yang dibakar hidup-hidup oleh inkuisisi gereja, karena berani menyatakan bahwa alam semesta tidak terbatas dan Tuhan ada di mana-mana. Atau Hypatia dari Alexandria, seorang filsuf yang dibunuh karena pemikirannya yang melampaui batas zaman. Dan Galileo Galilei yang dipaksa menyangkal penemuannya agar tidak menghadapi nasib serupa. Hari ini, kita menggali kembali pengetahuan yang pernah dikubur. Kebenaran yang dulu dianggap berbahaya, kini bisa kita pelajari dengan bebas. Namun, apakah kita benar-benar siap menerima konsekuensinya? Karena terkadang, mengetahui terlalu banyak adalah awal dari perlawanan terhadap tatanan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar sejati. Mengapa ajaran spiritual seperti ini dianggap berbahaya? Karena mereka mengancam dua pilar kekuasaan, yaitu otoritas agama yang mengklaim sebagai satu-satunya perantara Tuhan, dan penguasa politik yang takut kehilangan kendali jika rakyatnya merdeka secara spiritual. Tapi seperti kata pepatah, Anda bisa membakar buku, tetapi Anda tidak bisa membakar kebenaran. Ajaran-ajaran ini hingga saat ini tetap hidup, disembunyikan dalam kode, disampaikan secara lisan, atau dikubur di bawah reruntuhan zaman. Zaman kegelapan bukan hanya tentang kurangnya cahaya ilmu pengetahuan, tetapi tentang kegelapan hati ketika ketakutan dan dogmatisme mengubur kebijaksanaan. Di Eropa pada abad ke-12, gereja melarang penerjemahan Alkitab ke bahasa lokal. Sedangkan di dunia Islam, ajaran Wahdatul Wujud atau kesatuan wujud dituduh sesat. Di India, teks Tantra dianggap terlalu eksplisit untuk diajarkan secara terbuka. Namun, di balik tekanan ini, para guru makrifat membangun jaringan bawah tanah. Mereka adalah: yang pertama, para sufi Bektashi di Turki, yang menyembunyikan ajaran cinta universal dalam syair dan tarian. Kedua, para kabalis Yahudi, yang menulis rahasia Tuhan dalam kode numerik di kitab Zohar. Dan yang ketiga, para Taois di gunung-gunung Cina, yang mengembangkan meditasi untuk menyatu dengan Dao. Ternyata, mereka tidak menyerah. Seperti kata Rumi, cahaya yang sejati tidak akan pernah padam oleh tiupan angin kebodohan. Mari kita buka 3 kitab terkubur yang pernah mengguncang dunia spiritual. Yang pertama adalah kitab Sirajul Aulia atau Pelita Para Wali, yang ditulis oleh seorang guru sufi pada abad ke-10. Kitab ini mengajarkan bahwa Tuhan bukanlah entitas di langit ke-7, melainkan cahaya yang menyala di dalam jantung setiap insan. Sayangnya, ajaran ini dihancurkan karena dianggap menghapus batas antara Tuhan dan hamba. Manuskrip Nag Hammadi yang ditemukan di Mesir pada tahun 1945. Teks gnostik ini berisi sabda Yesus yang kontroversial. Salah satunya adalah, bagi yang mengenal dirinya, ia akan menemukan kerajaan Tuhan. Dan kerajaan itu ada dalam dirimu. Gereja awal membakar 90% teks ini, karena ajaran gnostik menolak otoritas gereja, dan mengajarkan keselamatan melalui gnosis atau pengetahuan. Risalah Ibn Arabi yang dihilangkan dalam banyak salinan resmi karena dianggap merendahkan ritual agama.
Pada tahun 1299, Sultan Ottoman memerintahkan pembakaran semua karya Syekh Ibnu Arabi. Karena ajarannya menyatakan bahwa manusia bisa mencapai makam ketuhanan. Sebuah gagasan yang mengancam klaim Sultan sebagai bayangan Tuhan di muka bumi. Di Eropa, gereja membentuk indeks buku terlarang atau Index Librorum Prohibitorum. Buku-buku seperti Theologia Germanica yang mengajarkan persatuan mistis dengan Tuhan dilarang beredar. Bahkan Kopernikus yang membuktikan bahwa bumi mengelilingi matahari dianggap mengganggu tatanan teologis. Semua ini bukan sekadar konflik ide, melainkan tentang kontrol. Seperti dikatakan oleh seorang filsuf, siapa yang mengontrol pengetahuan, maka ia mengontrol realitas itu sendiri. Tahukah Anda bahwa katedral-katedral di Eropa menyimpan simbol-simbol makrifat yang terang? Lihatlah patung Greenman di Katedral Chartres, wajah manusia yang menyatu dengan alam. Di Istanbul, Kompleks Sufi Galata memiliki lorong bawah tanah dengan prasasti. Barang siapa masuk ke sini, tinggalkanlah egomu di pintu. Lorong ini adalah tempat para darwis berlatih semedi untuk mencapai tahap fana atau kefanaan dalam Tuhan. Sahabat, di masa modern, peneliti seperti Henry Corbin menghidupkan kembali filsafat iluminasi Persia. Ia menemukan bahwa ajaran Syekh Suhrawardi tentang alam imajinal, alam simbolik antara materi dan roh, adalah kunci untuk memahami mimpi dan visi spiritual. Tapi warisan terbesar ada dalam praktik meditasi transenden dan zikir khafi atau zikir diam. Sebuah metode untuk menyelami lautan nurani yang diajarkan secara rahasia selama berabad-abad. Inilah bahayanya membongkar yang terkubur. Seperti jurang yang indah, tetapi mematikan bagi mereka yang tidak siap. Di Iran pada tahun 2000-an, seorang sufi dari tarekat Nimatullah dipenjara karena mengajarkan bahwa salat sejati adalah penyatuan dengan Tuhan, bukan sekadar gerakan fisik semata. Otoritas agama menuduhnya merusak syariat. Padahal, ajaran-ajaran spiritualitas ini bukan untuk semua orang. Mereka yang mempelajarinya membutuhkan bimbingan guru spiritual, disiplin yang tinggi, dan hati yang bersih. Seperti api, spiritualitas bisa menghangatkan, tetapi juga bisa membakar. Pertanyaannya sekarang adalah, perlukah kita menggali kembali ajaran-ajaran spiritualitas ini di zaman yang dipenuhi kebisingan? Mari kita renungkan bersama, di satu sisi, kebenaran adalah hak semua orang. Namun, di sisi lain, jika Anda menatap jurang terlalu lama, maka juranglah yang akan menatap balik Anda. Ada sebuah kisah tentang Kabir, seorang mistikus abad ke-14. Ia ditolak oleh masyarakat setempat karena mengajarkan, tidak ada kuil, tidak ada masjid, Tuhan hanya ada di hati yang hening. Namun syairnya kini dianggap sebagai permata spiritual. Kabir mungkin seperti kita, para pejuang di tepi jurang, menerima risiko demi kebenaran dari Yang Maha Mutlak. Untuk itu, jadilah seorang pencari, bukan pengikut. Jadilah pemberani, tetapi tetap rendah hati. Dan ingatlah bahwa kitab terbesar bukanlah yang tertulis di atas kertas, melainkan yang telah terukir di dalam hati dan jiwa kita. Sahabat sadar sejati, menurut kalian, ajaran spiritual apa yang masih terkubur di zaman ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.